project restorasi full Piaggio Liberty 2003. Dilihat kondisinya emang harus full restorasi, dan seorangnya pengen direstorasi sampai ngomongnya sih pengen kelihatan kayak keluar dari dalam. Otomatis semua part sampai mesin segala macam sampai langka itu ada yang dicat, ada yang di powder coating. Sampai ini semua fungsi-fungsi, terus dilihat dari kondisi, ya ini parah lah, bisa dibilang parah. Terus beberapa part ada yang nggak ada juga. Penasaran? Go! Piaggio Liberty yang satu ini merupakan bebek matic pertama yang diluncurkan oleh Piaggio dan masih komplit build up atau CBU. Pertama kali hadir di Indonesia pada awal tahun 2000-an yang bersamaan dengan Vespa ET4, Gilera DNA, dan Piaggio X9. Yang kala itu PT Dan Motor Indonesia masih selaku importir yang mendatangkan langsung dari negeri pizza. Kali ini kita berkesempatan dan dipercaya untuk ngerestor total Piaggio Liberty tahun 2003 dari bodi, rangka, mesin, dan parts lainnya. Karena ownernya bilang pengen ngembaliin seperti baru keluar dari dealer dan pastinya original. Pertama-tama kita cek mana parts yang harus kita replace dan mana yang harus kita repair. Dari bodi, mesin, jok, lampu, speedo, aksesoris, CVT, kelistrikan, pengereman, dan semuanya. Bagian mesin kita perutulin sampai benar-benar semua kompartemennya terpisah untuk lanjut ke tahap vapor blasting. Setelah itu kita repair part mesin seperti silinder atau boring karena ukurannya udah besar atau nggak original, metal duduk yang udah aus, dan di samping itu part seperti piston, noken as, camshaft, platu klep, rantai camret, seal klep, serta packing dan seal kita replace karena kondisinya yang udah nggak memungkinkan untuk dipakai lagi. Terakhir, penambahan part dekompresi karena ketika dibongkar emang bawaannya udah nggak ada. Body part kita cat dengan warna hijau aquamarine, kayak batok depan belakang, bodi depan, spakbor depan, dan bodi utama. Untuk deck bawah, spakbor belakang, dan box glove dicat dengan warna yang sama seperti originalnya dengan finishing doff. Sedangkan rangka, stang, standar, swing arm, dan knalpot kita powder coating hitam. Di sisi lain, seperti velg, blok CVT, dan shock depan kita cat kembali ke warna originalnya lagi.
Lanjut ke bagian lain, seperti CDI, kita balikin lagi pakai magneti Marelli. Karena sebelumnya pakai CDI dari merek motor lain. Karbu kita ganti ke originalnya lagi, yaitu Walbro. Kiprok atau regulator, magnet dan spool kita ganti karena pengapian dan pengisiannya udah lemah. Membran bensin, manipul, selang bensin pun ikut diganti karena udah bukan bawaannya lagi. Di bagian pengereman pun ikut-ikutan dirotasi karena disc brake-nya udah aus, selang remnya bocor, kalipernya udah nggak berfungsi dengan normal, switch remnya yang udah nggak fungsi, terus yang terakhir kabel rem serta kanvas rem belakang. Ketika merakit part demi part, kita pun sembari merepair dan merefresh bagian speedometer dengan mengganti bohlam indikator speedo, menambahkan kabel speedo, dan membersihkan gear speedo roda depan. Untuk shock breaker depan, kita rebounce ulang sembari mengganti oli shock dan sealnya. Parts yang lain seperti crash bar, per shock belakang, pelindung shock depan, cover knalpot, kita chrome ulang, dan untuk handle dan footstep, kita vapor blasting yang berbarengan dengan mesin. Dan pergantian part selanjutnya yaitu mika dan reflektor stop lamp dan sen. Ban, roller, dan V-belt pun juga itu ikut kita ganti. Untuk beberapa baut yang udah berkarat, kita coba persing ulang agar kelihatan seperti baru, dan beberapa baut yang hilang kita ganti dengan yang baru yang pastinya original. Terakhir, penambahan emblem-emblem seperti tulisan Liberty, Piaggio, logo Chung, 150, tulisan Quattro Tempi. Terus kita pasang headlamp Eurostyle ET4, spion hitam kepunyaan ET4 juga, dan membungkus ulang kulit joknya untuk menyempurnakan tampilan. Masuk ke pengerjaan akhir, kita cek ulang kabel bodi sampai nggak ada yang salah jalur. Mastiin lagi jarum speedometer dan ampere bensin berfungsi dengan normal. Menyalakan lampu utama, lampu sen, stop lamp, starter dan klakson apakah berfungsi dengan tombol saklar yang baru, sembari memastikan tidak adanya malfungsi saat dipakai di jalan. Mengatur idle dan flow angin pada karburator agar sesuai dengan konsumsi mesin, mencoba pengereman apakah berfungsi dengan baik, mencoba kaki-kaki seperti shock depan, shock belakang, silent block, engine mounting, dan aspecer apakah sudah terpasang atau sudah diatur dengan baik, menyetel ulang komputer atas bawah supaya handlingnya pas seperti bawaannya, dan terakhir menyalakan mesin untuk memastikan mesin sudah siap untuk dipakai.
Nah itulah step-step yang udah gua lakuin di project restorasi Piaggio Liberty Gen 1 ini tahun 2003. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar. Gua ucap dari Facebook Fixed Problem.